diringkus juga tuh. Cuma ya. airsoft gun bukti. Tapi lumayan buat itu loh. Bisa bentol ya. Bentolnya agak memar sih. Iya loh ya. Baik, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya di tempat manapun lagi. Soalnya akan kalah juga dengan pistol polisi. Betul, polisi lebih sigap ya. Baiklah, kalau gitu selanjutnya kita langsung saja bergabung dengan Deba Depari yang saat ini sudah bergabung bersama Polsek Setiabudi Jakarta Selatan yang sedang menggelar operasi Cipta Kondusif ya. Langsung yuk. Langsung kita tanya Deba, silakan. Halo Deba. Deba. Ya. Baik teman-teman di studio, saat ini saya berada tidak jauh ini dari studio Epicentrum Antv. Tepatnya saya di Jalan Karya Kudurenas Setiabudi di mana sedang digelar operasi Cipta Kondusif oleh jajaran dari Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan, dan ada sekitar 35 personil yang diterjunkan malam hari ini, dan operasi Cipta Kondusif sudah mendapati beberapa para pelanggar. Salah satunya adalah ini yang tidak jauh berada dari saya, dipimpin juga selain ada Pak Kapolsek, malam hari ini ada Pak Kanit Polsek, Kanit Reskrim Polsek Setiabudi, dan tadi sudah menemukan ini botol minuman jamu Jawa asli Capu Cimas. Ini diceritakan dulu tadi kronologisnya bagaimana bisa mendapati si pengendara ini mendapat jamu ini, Pak. Jadi gini Mbak ya, ini pada saat mobil ini kita berhentikan, jamu-jamu inilah yang biasanya sasaran kita, yang di wilayah-wilayah kita dijadikan jamu oplosan. Jamu oplosan. Iya, yang berapa persen kadarnya jamu-jamu ini enak memang. Tapi memang ada alkoholnya. Ya, ini ada ya? Alkoholnya 5%. Oke, nah ini kita lihat juga di belakang mobil ini Pak ada barang-barang juga. Kita konfirmasi. Nah ini sebelah sini. Oke, mobil yang sebelah sini Pak. Selain tadi juga ada temuan jamu yang ini dilarang sebenarnya ya, tidak boleh beredar ya. Nah, ini ditemukan apa tuh? Apa itu? Ganja. Oh, ganja. Nah, coba. Oke. Bagaimana Pak? Bapak yang ambil kuncian saya. Jangan, silakan. Harus itu yang ambil. Terus ini apa ini? Tembakau. Coba yang ini dikeluarkan. Ini keluarin. Di sini dulu keluarin. Ini yang lagi tembakonya keluarin dulu. Ntar dulu gampang aja. Nah, ini kita akan berbincang dengan Pak Kapolsek Setiabudi, AKPP Murwoto yang memimpin operasi malam hari ini. Pak Kapolsek bisa kemari? Kita lihat di sini tadi sudah ada temuan, disebutkan ada tembakau, tapi kita belum dapat konfirmasi, tapi bisa dikonfirmasi ulang. Ini temuan apakah Pak Kapolsek? Ya, ini kita saksikan bahwa ada masyarakat yang sudah kita periksa. Ini sedang dicek kembali, Pak. Apakah itu tembakau yang mungkin jenis-jenis narkoba atau bukan, yang jelas nanti kita periksa dulu, Pak. Tapi bukan? Sementara masih kita awasi. Dalam itu. Oh, bukan ya? Masih diperiksa terus, dilakukan juga penggeledahan lebih lanjut, lebih dalam lagi. Ini termasuk juga tadi yang dalam mobil ya? Si ini termasuk juga penumpangnya ya? Penumpang ya? Penumpang. Apa ya? Sama, bareng-bareng dengan abangnya? Iya. Ini abangnya bukan? Ini abang. Oh begitu, tapi bisa terindikasi obat-obatan terlarang Ya, kita Pak ya? dalam itu, Pak. Ya. Lagi digeledah dulu. Nah ini narkoba juga termasuk menjadi sasaran malam hari ini, termasuk juga tadi minuman jamu obat kuat tadi yang kita temukan di mobil sebelumnya. Ya. Tapi selain itu apalagi yang menjadi sasaran? Jadi sasaran kita adalah 3C, ya, curanmor, ya, termasuk narkoba, kemudian barang-barang terlarang, sajam, senti, ya kalau terindikasi kita amankan termasuk yang kepemilikannya. Ya, karena ini kan kita di wilayah yang bisa dibilang menjadi cukup banyak kos-kosan, tempat-tempat yang wilayah perkantoran begitu ya Pak ya? Jadi di sini kan masyarakatnya majemuk, Mbak, mulai Ya, dari tingkat pendatang, termasuk pendatang, kemudian pribumi, bahkan orang asing pun sudah melintas. Ya, kita tetap berupaya untuk mengamankan situasi kondusif. Jadi Setiabudi ini jangan sampai terkesan nanti ada tadi 3 cepu tadi. Nah, bagaimana saya update lagi? Jadi bagaimana terbuktikan dia membawa sesuatu yang terindikasi obat-obatan atau bagaimana Pak Kanit Reskrim?
Kalau operasi Cipta Kondusif ya di wilayah Setiabudi selain digelar di Pedurenan, biasanya di mana lagi Pak titik-titiknya? Jadi kita bergantian Mbak. Kadang di Tugu 66 yang antisipasi kalau ada yang selfie di Jambret itu. Kemudian di wilayah Pedurenan, kemudian di daerah Jalan Mas saya juga kalau perlu kita laksanakan kegiatan. Masuk titik-titik yang sering juga jadi lokasi tawuran masih juga. Nah, kalau untuk yang khusus tawuran kita selalu laksanakan kegiatan patroli. Patroli baik patroli jalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Patroli juga dilakukan setiap hari seperti Cipton ini? Ya, kita selalu Mbak, terutama menjelang malam. Karena orang terlelap, terus kemudian ada juga yang anak-anak muda yang remaja yang suka nongkrong itu kita himbau karena mereka rata-rata usia remaja. Ya, anak pelajar itu kan harusnya pagi belajar. Yang tadi sepertinya bebas Pak ya, tidak ditemukan kesalahan ternyata. Ya hanya tembakau biasa. Tembakau Kita lihat di sini motor-motor karena ini diarahkan ke halaman sebuah minimarket supaya tidak mengganggu perjalanan pengendara yang lain dan tidak menimbulkan kemacetan begitu ya di Jalan Pedurenan ini. Kita lihat sini motor ini sedang diperiksa, sedang sibuk untuk mengembalikan barang-barangnya kembali ke bagasi motor. Halo Mas, pulang kerja atau bagaimana Pak? Gojek lagi istirahat. Oh lagi istirahat. Oh Gojek, lagi istirahat. Ini surat-suratnya lagi diperiksa, lagi dimintakan surat-surat. Jangan anak Pak. Ini ada. Sering lewat sini Pak? Dokter saya. Sering lewat sini? Karen. Iya, obat sakit gigi Pak. Oh obat-obatan lagi sakit gigi. Tapi menurut Mas di sini rawan apa Mas? Kejahatan apa kalau di sini? Kalau di sini sih saya dengar Mas. Motor biasanya saya dengar. Motor apa tuh dibegal apa bagaimana? Perampasan biasanya. Oh perampasan ya. Iya. Nah ini bagaimana surat-suratnya? Ada handphone. STNK-nya ada. Sedang terus dilakukan pemeriksaan juga. Ini amplop. GCA saya. Gimana? Nah kita lanjut lagi ke sana Pak ya. Ini kita serahkan. Kita tinggalkan dulu karena sepertinya tidak ditemukan kesalahan. Ada poluan juga yang malam hari ini saya lihat ikut terlibat. Saya sudah pernah ketemu sebelumnya dengan Bribda Awang yang mana ya? Ini atau ini? Itu dia. Ini dia. Bribda Awang karena ini kalau perempuan biasanya ditangani langsung oleh poluan ya Pak ya. Bagaimana saya tanya sedikit dulu ya? Oh, kamu ditanya. Bribda Awang? Oh bukan ke Mbaknya, tenang aja. Bagaimana pemeriksaannya tadi? Sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda seperti barang terlarang atau narkoba, obat-obat terlarang atau senjata tajam yang ditemukan. Jadi kondisi masih kondusif tapi sampai saat ini. Dari tadi banyak meriksa cewek-cewek juga ya, karena kan kalau cewek harus poluan yang tangan ya. Iya, karena wanita harus wanita juga yang memeriksa gitu. Tapi kalau di wilayah Pedurenan sini sering menemukan apa nih kalau sering ikut Cipton? Biasanya sih mungkin ini ya, misalnya kayak rokok mungkin rokok atau misalnya minuman keras juga ini sih sering juga ya. Oke, terima kasih Mbak atas keterangannya. Dan tadi saya perhatikan juga karena ini kan para pengendara itu melintasi ini ada gang-gang juga, jadi mereka berjarak dekat, berkendara berjarak dekat, jadi banyak banget yang tidak menggunakan helm, alasannya karena jarak dekat, jadi menggampangkan, padahal tetap perlu menggunakan helm ya Pak ya. Dan tadi tidak ditindak, hanya ditegur. Kenapa Pak? Kami sifatnya mengimbau Pak, mengimbau karena alasan mereka kan dekat. Mungkin kalau jalan kaki jauh, mungkin menggunakan kendaraan biar cepat Mbak ya. Tapi tetap kita himbau, walaupun dekat, upayakan menggunakan helm. Karena di jalan itu kan kita tidak tahu ya, namanya kecelakaan, tidak ada yang mau celaka. Kita mengimbau tidak hanya pada saat ini, tapi pada saat-saat sebelumnya, contohnya pada kita sambang di warga, kita memberikan arahan atau penyuluhan kepada warga, kita laksanakan juga. Iya, baik Pak, ada yang ingin disampaikan pesan-pesan himbauan karena warga yang ingin, khususnya di wilayah hukum Setiabudi ya, jika ingin melaporkan gangguan Kamtibmas ataupun tindak-tindak yang terindikasi kejahatan, suka menyebar nomor telepon juga ke masyarakat. Baik, jadi kalau perlu bantuan dari polisi, dalam hal ini Polsek Setiabudi, lingkungan wilayah Setiabudi, bisa hubungi langsung ke Polsek di 5002027 ya, atau di nomor saya langsung 0811409978. Jadi kalau bisa laporannya jangan yang iseng-iseng atau sekedar banyak kenalan Pak Kapolsek ya. Karena kemarin kalau nggak salah langsung ada respon tapi miss call doang atau SMS iseng ya Pak. Tapi benar-benar melaporkan tindak kejahatan. Intinya kalau gitu memang ya. itu perlu pengamanan, perlu
berkaitan dengan kejahatan, mungkin hanya indikasi, silakan hubungi kami, SMS juga boleh, kita respon secepat mungkin. Ada himbauan lain yang khusus ingin disampaikan kepada warga Pedurenan nih Pak? Kami mengimbau pada warga Pedurenan, mohon ikut peduli terhadap lingkungan sekitar, karena bagaimanapun ya keamanan itu milik bersama, keamanan itu kebutuhan bersama, tapi harus kita ciptakan bersama. Di antaranya adalah sama-sama menjaga, contohnya kalau menggunakan kendaraan baik roda 2, roda 4 khususnya, walaupun sudah dikunci tetap diawasi juga. Kalau kos-kosan silakan pasang CCTV yang ada rekamannya, jadi kalaupun misalkan terjadi suatu pencurian, sehingga bisa dilidik dengan cepat. Baik, terima kasih sekali atas keterangannya Pak Kapolsek dan Bapak-Bapak sekalian dan juga Brigdalam juga. Terima kasih sudah bergabung sama Malam Indonesia. Dan demikian laporan operasi Cita Kondusif bersama Polsek Metro Setiabudi. Saya kembali lagi di studio bersama Indra Bekti, Maria Selena, dan Arsy Palaku. Oke, terima kasih Deba. Terima kasih Deba. Ya, semuanya dadah-dadah dulu dong mungkin. Selamat bertugas teman-teman di Setiabudi ya, deket ya ini ya. Pulang studio, bye. Oke, terima kasih.